Baik, kami dari SGDA 3 izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul Phytochemical Content of Moringa oleifera and its Clinical Benefit. Baik, selanjutnya perkenankan saya, Elizabeth Lovely Lunardi, dengan 3 digit yang mahir 137, untuk mempresentasikan terkait dengan latar belakang. Pertama, tantangan gizi dan kesehatan masyarakat di era modern ini masih sangat kompleks, terutama di negara berkembang. Kondisi ini menuntut adanya sumber pangan dan pengobatan alami yang mudah diakses serta bernilai nutrisi tinggi. Moringa oleifera atau pohon kelor menjadi salah satu kandidat terbaik karena tanaman ini cepat tumbuh, tahan kekeringan, dan memiliki kandungan nutrisi yang sangat kaya. Hampir seluruh bagian dari tanamannya, mulai dari daun, biji, polong, akar hingga bunganya, memiliki nilai gizi dan telah lama digunakan sebagai pangan maupun obat tradisional. Selain itu, kelor dapat tumbuh di lahan dengan kesuburan yang rendah, sehingga sangat potensial untuk mendukung ketahanan pangan dan mengurangi angka malnutrisi di berbagai daerah. Terkait dengan judul presentasi, Moringa oleifera memiliki kandungan fitokimia yang sangat beragam seperti flavonoid, alkaloid, tannin, dan saponin yang berperan penting dalam memberikan efek terapeutik. Senyawa-senyawa bioaktif inilah yang menjadi dasar manfaat klinis dari tanaman tersebut. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa fitokimia dalam kelor memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, antihipertensi, hingga proteksi hati. Aktivitas biologis inilah yang menjelaskan mengapa Moringa oleifera dianggap memiliki potensi klinis yang besar. Namun demikian, penerapan klinisnya masih menghadapi beberapa tantangan seperti variasi kandungan fitokimia antar bagian tanaman, kemudian belum adanya standarisasi dosis, serta jumlah uji klinis besar yang masih terbatas. Karena itu, penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan manfaat klinisnya secara aman dan efektif. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi. Sini saya akan menyampaikan yang pertama perumusan masalah. Ada beberapa. Yang pertama, apa saja kandungan fitokimia utama yang terdapat dalam Moringa oleifera. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme biologis senyawa fitokimia tersebut dalam tubuh manusia. Yang ketiga, apa hubungan kandungan fitokimia dengan efek terapeutik yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, apa saja manfaat klinis Moringa oleifera berdasarkan bukti penelitian praklinis dan klinis. Kemudian yang kelima, apa tantangan dan prospek pengembangan klinis Moringa oleifera sebagai agen terapeutik. Selanjutnya untuk tujuan, di sini yang pertama mendeskripsikan kandungan fitokimia yang terdapat dalam Moringa oleifera. Kemudian yang kedua menjelaskan mekanisme biologis senyawa fitokimia dalam memberikan efek terapeutik. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan kandungan fitokimia dan dengan manfaat klinis yang dilaporkan. Yang keempat, menguraikan bukti penelitian praklinis dan klinis terkait penggunaan Moringa oleifera. Kemudian yang kelima, yang terakhir, di sini mengidentifikasi tantangan serta prospek pengembangan klinis Moringa oleifera di masa depan. Kemudian untuk manfaat, di sini ada yang pertama, itu memberikan informasi komprehensif mengenai kandungan fitokimia dan juga manfaat klinis dari Moringa oleifera. Kemudian yang kedua, menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan juga akademisi dalam bidang farmasi, kedokteran, dan juga gizi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ivania Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Izin untuk membacakan 2.1 deskripsi tentang Moringa oleifera. Jadi Indonesia memiliki kemajuan besar dalam bidang kesehatan modern, namun penggunaan obat tradisional tetap menjadi pilihan masyarakat karena biaya pengobatan yang kadang tidak terjangkau. Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah daun kelor atau Moringa oleifera, yang secara ilmiah terbukti memiliki efek analgetik berkat kandungan flavonoid, tanin, steroid, atau triterpenoid, dan alkaloid. Daun kelor sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi berbagai keluhan seperti sariawan, rematik, epilepsi, kolesterol, hipertensi, dan juga nyeri. Bahkan kombinasi daun kelor dan daun pepaya dalam dosis tertentu menunjukkan efek yang sebanding dengan asam mefenamat. Baik, izin melanjutkan. Secara nutrisi, daun kelor kaya akan vitamin, mineral, serat, dan juga senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan seperti kalsium, magnesium, besi, fosfor, sulfur, serta flavonoid total yang cukup tinggi menjadikannya potensial sebagai makanan fungsional. Meski memiliki banyak manfaat, pemanfaatan di Indonesia masih terbatas dan lebih sering digunakan sebagai pelengkap masakan atau keperluan tradisional seperti memandikan jenazah atau memberi pakan ternak. Padahal daun kelor berpotensi besar dalam membantu mencegah stres oksidatif, peradangan, serta penyakit kronis seperti diabetes dan gangguan kardiovaskular.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Leonard Nathaniel Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya izin melanjutkan terkait dengan 3 kandungan fitokimia Moringa oleifera. Yang pertama adalah flavonoid, di mana flavonoid seperti quercetin dan kaempferol merupakan polifenol yang melimpah dalam daun Moringa oleifera, di mana keduanya berperan sebagai antioksidan yang kuat dalam menetralisir radikal bebas sehingga dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan mendasarkan efek antiinflamasi serta protektif terhadap penyakit degeneratif. Yang kedua adalah alkaloid, di mana screening fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak Moringa oleifera mengandung alkaloid termasuk moringine, yaitu senyawa organik beratom nitrogen dengan aktivitas farmakologis yang kuat. Alkaloid ini berkontribusi pada efek antispasmodik dan memiliki potensi antibakteri sehingga turut mendukung manfaat klinis tanaman tersebut. Yang ketiga adalah saponin. Saponin pada ekstrak Moringa oleifera merupakan glikosida yang mampu menghasilkan busa dalam air yang diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan berbagai patogen. Selain itu, saponin juga berkontribusi pada efek penurunan lemak darah melalui mekanisme peningkatan kolesterol di saluran pencernaan sehingga dapat mengurangi penyerapannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Cantika Putri Merawatiana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kandungan fitokimia Moringa oleifera. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah tanin. Tanin adalah polifenol besar yang bisa berikatan dengan protein dan juga mineral. Tanin memberi efek astringen dan berperan sebagai antioksidan. Daun moringa mengandung tanin dan termasuk metabolit sekundernya. Pada kadar yang tinggi, tanin bisa bersifat antinutrisi dan menurunkan ketersediaan mineral. Selanjutnya yaitu fenolik. Daun moringa kaya akan fenolik seperti asam galat, klorogenat, quercetin, dan juga kaempferol. Senyawa ini berperan penting dalam efek antiinflamasi dan juga antioksidan. Kandungan fenolik menentukan kualitas dan aktivitas ekstrak dari moringa. Lalu yang terakhir yaitu terpenoid dan juga glukosinolat. Daun moringa mengandung terpenoid dan juga glukosinolat. Glukomoringin dapat berubah menjadi moringin yang bersifat antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan juga antikarsinogenic. Moringin bekerja pada enzim detoksifikasi dan target inflamasi. Kandungan glukosinolat mudah berkurang saat diproses dengan panas. Baik, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Indra Gita Cayani. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme biologi senyawa fitokimia, di mana aktivitasnya ada 6. Yang pertama ada aktivitas antioksidan, di mana pada tumbuhan tersebut mengandung flavonoid dengan mekanisme scavenging radikal bebas dengan menetralkan ROS dan RNS, dan mengaktifasi NRF2 dengan meningkatkan enzim antioksidan. Kemudian ada aktivitas metabolik dengan menghambat enzim pencernaan karbohidrat dan memperbaiki sensitivitas insulin melalui jalur PI3K atau ATK. Dengan senyawa saponin atau fenolik dapat menurunkan kolesterol dan bukti manusia masih terbatas. Kemudian ada aktivitas neuroprotektif di mana aktivasi NRF2 meningkatkan SOD, katalase, dan GPX sehingga meningkatkan juga proteksi terhadap stres oksidatif. Dan pada aktivasi ini ada inhibisi NF-kB di mana akan menurunkan TNF-alfa dan interleukin 6 sehingga menekan neuroinflamasi. Kemudian pada regulasi apoptosis BCL2 meningkat dan BAX dan KPC3 menurun sehingga menjaga kelangsungan hidup neuron. Kemudian ada aktivitas antiinflamasi di mana dapat menghambat NF-kB, kemudian menurunkan ekspresi COX-2, INOS, dan sitokin proinflamasi. Kemudian juga ada aktivitas anti kanker yaitu glukosinolat. Sebagai senyawa utama itu mekanismenya itu induksi apoptosis jalur mitokondria, arrest sickle cell, dan menghambat angiogenesis dan migrasi sel tumor, kemudian memodulasi jalur kanker pada WNT atau beta-katein dan FFKP. Kemudian ada aktivitas terakhir yaitu aktivitas antimikroba atau antibiofilm di mana fenolik dan ITC merusak membran mikroba, menyebabkan gangguan permeabilitas. Kemudian ada inaktivasi enzim mikroba dan menghambat pembentukan biofilm di mana menunjukkan aktivitas antimikroba masih terbukti secara klinis.
Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Pushini Amanda Mengule dengan 3 digit terakhir 053. Baik, selanjutnya yaitu adalah hubungan kandungan fitokimia dengan efek terapeutik. Dan di mana berbagai kandungan fitokimia dalam tanaman obat sangat berperan besar dalam menyelesaikan efek terapeutik karena setiap senyawa memiliki karakteristik biologis yang berbeda. Di mana ada beberapa senyawa yang yaitu ada flavonoid, di mana flavonoid itu senyawa berfungsi sebagai antioksidan, kemudian alkanoid itu memiliki aktivitas fisiologis yang kuat, termasuk sebagai analgesik, kemudian saponin diketahui mampu menurunkan kadar kolesterol, bahkan meningkatkan imunitas. Lalu ada terpenoid, di mana terpenoid menunjukkan efek antimikroba, anti jamur, bahkan anti tumor. Kemudian ada tanin, di mana tanin berperan sebagai astrigen yang dapat mengurangi diare, bahkan dapat membantu penyembuhan luka melalui sifat. Dan keseluruhan dari fitokimia ini mereka bekerja untuk melalui mekanisme biokimia yang spesifik sehingga hubungan antara kandungan fitokimia dan efek terapeutik sangat kuat dan menjadi dasar pemanfaatan tanaman tradisional. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Tresna Ananda dengan digit terakhir 165 izin membahas manfaat klinis Moringa oleifera dimulai dari aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Moringa oleifera memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi kuat yang berasal dari kandungan fenolik dan flavonoidnya, termasuk quercetin, kaempferol, dan asam klorogenat yang mampu menangkap radikal bebas dan menurunkan stres oksidatif. Ekstraknya juga meningkatkan enzim antioksidan seperti SOD dan katalase sehingga memperkuat perlahanan sel terhadap ROS. Selain itu, fitokimia moringa menekan jalur proinflamasi termasuk NF-κB serta produksi sitokin seperti TNF-alfa dan IL-6. Dan beberapa studi menunjukkan bahwa ekstraknya dapat mengurangi inflamasi baik sistemik maupun lokal. Baik, selanjutnya efek antidiabetik dan antihipertensi. Moringa oleifera memiliki antidiabetik dan antihipertensi melalui beberapa mekanisme, termasuk penghambatan alfa-glukosidase, peningkatan GLP-1, serta perbaikan sekresi insulin, dan kontrol glikemik. Uji klinis menunjukkan bahwa konsumsi moringa selama 30 hari dapat menurunkan glukosa dan tekanan darah pada diabetes tipe 2. Pada lansia, hipertensi, dan moringa juga terbukti menurunkan tekanan sistolik dan diastolik melalui kemungkinan efek vasodilatasi. Secara keseluruhan, tinjauan klinis menegaskan potensi moringa sebagai terapi adjuvan yang aman, meskipun diperlukan penelitian lebih besar untuk menentukan dosis yang optimal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Lutut Katkulandari dengan 3 digit NIM terakhir 081. Saya izin untuk melanjutkan manfaat klinis dari Moringa oleifera. Sini saya akan menjelaskan aktivitas anti kanker dan antimikroba, serta efek proteksi terhadap hati, ginjal, dan juga sistem kardiovaskuler. Baik, saya akan mulai dari aktivitas anti kankernya terlebih dahulu. Moringa oleifera bekerja dengan meningkatkan reaktif oksigen stres secara selektif pada sel kanker, sehingga ini akan mengaktifkan apoptosis melalui kaspase 3 dan kaspase 9. Kemudian senyawa seperti glukosinolat, niazimisine, dan benzil isothiocyanat berperan dalam menghambat proliferasi serta memicu kematian sel kanker tanpa merusak sel normal. Selanjutnya untuk aktivitas antimikroba, berbagai bagian dari Moringa oleifera mengandung senyawa antimikroba. Misalnya lektin pada biji merusak membran mikroba, kemudian pterogospermin pada akar bersifat antibakteri dan antifungi, sementara deoksinikutin pada kulit batang efektif terhadap bakteri gram positif. Selain itu juga ekstrak etil asetat daunnya juga menunjukkan daya hambat mikroba yang kuat. Baik, saya izin melanjutkan ke efek proteksi hati, ginjal, dan sistem kardiovaskuler. Untuk hati, pada tikus yang dipapar alkohol, ekstrak etanol Moringa oleifera mampu menurunkan degenerasi dan nekrosis hepatosit. Efek perlindungannya meningkat pada dosis tinggi yaitu 1000 mg per kilogram berat badan berkat flavonoid, fenolik, dan komponen antiinflamasi yang bantu mencegah stres oksidatif serta mendukung regenerasi sel hati. Untuk ginjal, ekstrak daun Moringa oleifera menurunkan stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan sel ginjal. Kandungan antioksidannya membantu mengurangi radikal bebas dan perbaiki struktur jaringan, sehingga menjaga fungsi filtrasi dan menghambat progresi kerusakan ginjal. Terakhir, untuk sistem kardiovaskuler, pada model diet aterogenik, ekstrak daun Moringa oleifera mengurangi nekrosis kardiomiosit. Dengan dosis 600 mg per kilogram berat badan, memberikan hasil terbaik. Kandungan vitamin C, beta-karoten, flavonoid, polifenol di dalamnya bekerja mencegah peroksidasi lipid dan oksidasi LDL, sehingga menjaga integritas jantung dan menurunkan resiko kerusakan akibat kolesterol tinggi. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya, dan terima kasih.
Penelitian mengenai Moringa oleifera telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir dengan bukti ilmiah yang mencakup studi in vitro, in vivo, dan hingga uji klinis pada manusia. Secara umum, data praklinis menunjukkan bahwa berbagai fraksi dan ekstrak daun biji maupun kulit batang mengandung aktivitas biologis yang konsisten dengan kandungan fitokimianya, terutama flavonoid, fenolik, terpenoid, dan glukosinolat. Temuan ini kemudian diperkuat oleh sejumlah penelitian klinis berskala kecil hingga menengah yang mengevaluasi efeknya pada parameter metabolik, inflamasi, dan status oksidatif. Untuk pengembangan klinis dari Moringa oleifera sendiri memiliki beberapa tantangan. Pertama, bukti klinisnya masih terbatas dan heterogen, di mana dominan studinya itu in vitro atau dilakukan kepada hewan. Lalu uji klinis manusia sedikit dan sampelnya itu kecil. Dan masih terdapat variasi dosis, bentuk sediaan yang sulit untuk menginterpretasi hasilnya. Lalu variasi fitokimianya tinggi, di mana dipengaruhi bagian tanaman, lingkungan, metode ekstraksi, dan belum ada standarisasi ekstrak yang konsisten. Lalu keamanan jangka panjang juga belum jelas, di mana memang toksisitas akut rendah, namun data untuk toksisitas kronisnya masih terbatas, dan belum jelas keamanannya pada ibu hamil dan bagaimana interaksi obatnya. Lalu perlu juga uji farmakokinetik dan farmakodinamik lebih lanjut. Untuk prospek pengembangan klinisnya, efektivitas awal ditemukan menjanjikan. Dia dapat mengontrol glukosa darah, peningkatan status nutrisi ibu anak, dan juga penurunan inflamasi sistemik. Dan ada potensi standarisasi ekstrak berbasis biomarker, misalnya menggunakan quercetin, kaempferol, isotiosinate, yang dapat mempermudah penentuan dosis terapeutik. Lalu juga sudah terdapat inovasi formula di mana dalam bentuk nanopartikel dan enkapsulasi liposomal ini dapat meningkatkan bioavailabilitas senyawa aktif. Lalu manfaat kepada kesehatan masyarakatnya juga baik, di mana dia mudah dibudidayakan dan tahan kondisi ekstrim, dan juga mendukung program nutrisi daerah rawan malnutrisi. Dan dia juga prospek kuat sebagai agen klinis berbasis tanaman yang masih membutuhkan penelitian terstandarisasi dan integrasi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kesabel Safratana dengan 3 digit NIM Trial 89. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu Moringa oleifera merupakan tanaman yang kaya dan akan berbagi senyawa fitokimia seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, fenolik, terpenoid, dan glukosinolat yang memberikan beragam manfaat bagi kesehatan, dan senyawa ini bekerja melalui mekanisme antioksidan, antiinflamasi, metabolik, antimikroba, dan juga hingga anti kanker yang berperan dalam melindungi sel, mengurangi radikal bebas, menekan peradangan, memperbaiki metabolisme glukosa dan lipid, serta menghambat pertumbuhan sel kanker. Penelitian praklinis secara konsisten menunjukkan efek positif dari Moringa oleifera terhadap berbagai organ termasuk dari hati, ginjal, jantung, dan penurunan stres oksidatif dan perbaikan struktur jaringan. Dan penelitian klinis pada manusia juga menunjukkan hasil yang menjanjikan seperti penurunan glukosa darah, peningkatan kapasitas antioksidan, dukungan terhadap produksi ASI, serta penurunan terhadap penanda inflamasi. Namun bukti klinis tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dari segi ukuran sampel, variasi dosis, dan kurangnya standarisasi ekstrak, sehingga efektivitas dan keamanannya belum dapat disimpulkan secara definitif. Dengan potensi yang besar dan hasil penelitian yang positif, Moringa oleifera sangat berprospek sebagai terapi alami, namun diperlukan penelitian lebih lanjut yang terstandarisasi dan berskala lebih besar untuk memastikan manfaatnya dapat diterapkan secara optimal dalam dunia klinis. Dan untuk saran yang bisa diberikan, penelitian mengenai Moringa oleifera perlu dilakukan dengan metode yang lebih terstandar dan jumlah peserta yang lebih besar agar manfaat serta keamanannya dapat dipastikan. Selain itu, perlu ditentukan juga dosis yang tepat dan bentuk ekstrak yang konsisten agar dapat digunakan secara aman dan efektif dalam praktik kesehatan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGD kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.